jamaah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang spesial. Temanya adalah spesial menjawab pertanyaan jamaah. Bersama bintang tamu yang lagi viral nih. Ada Mas Reza di sini. Terima Masya kasih, Allah. Bang Megdad, Masya Allah. Baik jamaah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah. Berbagai macam pertanyaan kita jawab. Nah langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada yang masuk ke sosial media kita dari @yani_marliana. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau kita punya hutang uang sama kakak, terus saya belum sempat bayar dan yang bersangkutan meninggal dunia, apakah tetap harus bayar hutangnya? Kalau dibayar ini ke siapa ya Ustadz karena dia single? Thanks, semoga dibaca. Nah boleh langsung dijawab nih sama Ustadz Syam, silahkan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan Eza tadi sebelumnya ya. Betul. Orang yang kita sulit untuk membayar hutang, bagaimana cara membayarnya? Tabek guru Ustadz Maulana dan Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kepada siapakah seseorang adik, ya kalau langsung pertanyaan tadi, Ya, betul. kemanakah dia harus membayarnya sedangkan kakaknya ini sudah meninggal dunia dan kakaknya ini nggak punya ahli waris, nggak punya keturunan misalnya kan nggak punya anak, maka dia membayarnya kepada ahli waris si kakak, ahli warisnya kan bukan hanya anaknya, ahli warisnya si kakak itu ada orang tuanya kalau dia single. Jadi bisa membayar dengan kasih ke orang tua. Dan bisa juga ini paling baik mungkin bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Nah sekarang pertanyaan secara general gitu. Ya. Kepada siapa seseorang harus membayar ketika dia berhutang dengan seseorang dan orang yang kita harus bayar hutang ini dia sudah nggak ketahuan di mana orangnya atau mungkin sudah meninggal dunia. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya disebutkan berusahalah semampu mungkin untuk mendapatkan kontaknya. Karena berapa banyak sangkutan di hari kemudian di akhirat rata-rata yang menyangkut tentang harta. Rata-rata yang memberatkan orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena hubungannya sesama manusia menyangkut adalah harta benda. Itu yang paling berat nanti hisapnya di hari kiamat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kebanyakan daripada penduduk surga adalah orang miskin, orang fakir? Betul. Dan kebanyakan daripada penghuni neraka adalah perempuan. Apa maksudnya? Ya karena memang dalam satu daerah itu lebih banyak orang sederhananya dibandingkan orang kayanya gitu ya. betul. Di Indonesia aja cuma beberapa orang yang kaya banget dibandingkan orang yang tidak mampu. Orang yang berkebutuhan lebih banyak daripada itu. Kemudian kenapa? Karena hisapnya juga orang kaya itu lebih lama gitu. Karena sangkut paut tentang keuangan ini loh. Nah dasar hukum daripada berhutang itu kan karena rasa belas kasihan. Belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Berarti orang yang meminta hutang atau ingin berhutang memang orang-orang yang butuh. Jangan berhutang hanya untuk kemewahan. Jangan berhutang hanya untuk israf. Israf itu berlebih-lebihan. Mungkin pakaian itu sebenarnya gunanya hanya untuk menutupi aurat. Tapi dia peduli lagi sama mereknya, peduli lagi sama ininya, peduli lagi sama ininya. Maka itu adalah termasuk daripada berlebih-lebihan. Kalau untuk kebutuhan primer maka dibolehkan untuk berhutang. Sekarang orang yang kita mau bayar hutangnya nggak ketemu. Imam Al-Ghazali mengatakan cari dulu kontaknya secara maksimal. Upayakan maksimal, cari terus. Nggak ketemu-ketemu maka yang kedua caranya adalah bersedekah. Lalu diatasnamakan dengan orang yang kita punya hutang tadi, yang punya piutang ya. Bersedekah atas nama mereka. Tapi kalau sudah bersedekah apakah sudah lepas kewajibannya? Kalau suatu saat dia bersedekah 200.000 hutangnya, dia bersedekah ke masjid 200.000 deh ya untuk bayar hutang karena nggak ketemu orangnya. Tiba-tiba 20 tahun kemudian ketemu, tetap harus bayar. 10 tahun kemudian ketemu, tetap harus bayar hutang. Tetap harus bayar hutang walaupun sudah bersedekah atas namanya. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Kepada ahli warisnya. Pokoknya harus ketemu. Dan ini pesan nih yang punya hutang nih. Mudah-mudahan teman-teman tanpa bermaksud menggurui atau mengajari. Bagaimana sih kalau kita nggak sanggup bayar hutang? Sebenarnya kalau kita nggak sanggup bayar hutang, mintalah istihlal. Penghalalan atas hutang tersebut. Sekarang kebalik. Bukan yang berhutang minta kehalalan, justru kita yang diutangin nih yang selalu bilang
aduh kalau gini ya udahlah gue halalin aja lah. Males banget nagihnya. Udah ditagih susah banget. Malah pas ditagih lebih galak yang ngutang gitu. Ya lebih galak yang ngutang daripada yang ngasih utang. Pas ditagih susah banget gitu. Maka bukan orang yang berhutang yang minta kehalalan. Justru kita yang memberi hutang. Yang tadi memberi hutang yang akan memberikan kehalalan. Kenapa? Karena terlalu susah untuk ditagihnya. Nah itu kalau gitu ganjarannya apa tuh buat orang yang tidak mau bayar hutang Ustaz Syam? Tersangkut di hari kiamat, nyangkut lah karena masih ada urusannya di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya bertobat kepadamu ya Allah. Kata Allah, bagaimana caranya kau minta maaf kepadaku sedangkan engkau zalim kepada hambaku, engkau zalim kepada saudaramu, engkau berhutang kepada seseorang tapi engkau tidak bayar padahal engkau tidak tahu keadaannya bagaimana. Ada nih yang ngutang sama kita. Oh udahlah, ngutang aja lah sama Syam misalnya, tiap hari di TV duitnya pasti banyak gitu pikirannya. Menurut mereka, mereka nggak tahu kita harus bayar kuliah, kita harus bayar rumah, kita harus bayar. Ini curhat. Nggak apa-apa Ustaz. Contoh itu contoh. Daripada contoh ke orang lain gitu. Mau bayar rumah, Mau bayar mobil. Kita nganggap orang uangnya banyak, nggak mau bayar. Dipikirnya nggak apa-apa lah, nggak usah dibayar lah, kayaknya mampu dia, Ini curhat ini kayaknya begini. Maka kita harus membayarnya. Kenapa kita harus membayarnya? Karena menjadi sangkutan nanti di hari Jadi kiamat. nanti di Masya akhirat itu Allah. apa? Jadi pahala sholatnya diambil. Oh, puasanya habis. Oh jadi gitu nanti. Jadi kan di Habis. sana kan enggak pakai uang. Iya dibayar. Bayarnya Kalau bagaimana? Pakai Nah pahala. rugi nih bagi orang yang tidak mau bayar utang. Namanya Nanti di muflis, akhirat ya. diambil pahala puasanya, Betul. hajinya. Rugi banget Tapi ya kalau gitu. misalnya orang tersebut yang punya utang nih, yang memberi utang tapi dia udah sempat mengikhlaskan, Ustadz itu gimana? Pahalanya bagi yang mengikhlaskan. Oh, Masya Allah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Wa antasaddaq. Kalau kau mendiatkan untuk bersedekah maka itu jauh lebih baik bagimu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dihutangin sama orang ya udahlah ikhlasin aja. Mudah-mudahan pahalanya buat Enak kita. aja, bayar dulu dong. Iya tapi kita tagih dulu Ustaz. Saya tetap nagih ya. Siapapun yang berutang sama saya tetap tagih. Aku juga saya tidak tidak mau. ikhlaskan. Jangan Enak minta aja. sabar. Kan perjanjiannya Sabar, adalah sabar. berutang. Ustaz, Kalau ada sabar, perjanjian berutang Sabar, harus sabar. bayar. Iya Ustaz. Sabar. Mau dihalal-halalin. Baik. Ustaz Maulana daripada emosi nih. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari @Naisha Simanjunta. Kita next ke pertanyaan berikutnya biar Ustaz Maulana nggak emosi. Nah ini pertanyaannya adalah Ustadz, aku pernah sholat isya. Tapi karena udah ngantuk jadinya nggak fokus. Ya. Sampai waktu itu lupa jumlah rokaatnya. Nah kata mama kalau lupa disuruh lebihin aja rokaatnya. Udah aku lebihin tuh jadi 5 atau 6 rokaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak banget. Dari 4 kan Isa harusnya 4. Dia lebihin tuh jadi 5 atau 6 karena lupa. Itu gimana ya? Habisnya takut kurang jadi mendingan lebih. Terus katanya kan harus sujud syahwi juga kalau lupa rokaat. Nah karena aku nggak tahu caranya. Jadi aku asal sujud aja, sholatnya sah nggak tuh Ustadz? Sering terjadi nih. sering Reza banget. tahu nggak sujud sahwi gimana caranya? Iya nanti kita praktekin Ustadz Ya, ya. ya. Saya mau langsung ya. Ya langsung aja. Saya karena ini durasi nih. Masya Allah kita langsung praktek aja nih. Waduh, semangat sekali Ustadz Maulana hari ini. Mohon maaf, semuanya buka sepatu bertiga ya. Jaga jarak. Buka sepatu, buka pensilnya. Ya, ini jaga jarak semua. Kan, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan, satu orang satu sejadah. Ayo, satu orang satu sejadah. Jangan terlalu rapan ya, karena ini kan lagi pandemik. Nah sekarang silakan semuanya pada duduk dulu. Ini buat kita semua, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang lupa mengerjakan sesuatu, baik itu rukun maupun sunnah ketika ia sholat. Sekali lagi, itu sujud sahwi ini dilaksanakan 2 kali sujud sebelum salam. Jadi tahiyatnya udah diselesaiin, tapi tinggal salamnya doang. Nanti sebelum salam itu sujud 2 kali, subhanallah la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah, 3 kali ketika sujud ya. Jadi 2 kali sujud. Nah, ada 3 posisi orang yang apabila ragu, ini tadi pertanyaannya ya. Betul. Apabila ragu maka ambil yang kurang. Ambil yang kurang. Ini 3 atau 4, kalau begitu ambil 3. Oh. Jadi kalau salat isya tinggal tambah 1, tidak usah tambah sampai 6 rakaat. Ya Allah banyak banget. Dan ini penyebab sujud sahwi itu sebenarnya ada 3. Jadi makanya ada 3 praktek. Yang pertama berlebihan rakaat. Dia lebih rakaatnya. Ini pernah kejadian saya. Saya salat duhur berjamaah. Ini makmum saya di belakang. Kita sudah salat duhur kan. Pada naik di mobil sudah pulang. Kayaknya kita tadi salatnya 5 rakaat deh. Wih,
Kenapa nggak ngomong? Ayo masuk kembali semua. Jadi saya panggil semua duduk. Kita duduk begini. Dipanggil lagi? Ini kejadian di zaman Rasul. Ada yang bertanya, ya Rasul kayaknya kita tadi sholatnya berlebihan deh. Ya. Lebih rakaatnya. Masa sih lebih? Maka Nabi minta semuanya pada duduk kemudian berniat sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi niat sujud sahwinya setelah. Kalau berlebihan, ya silakan. kalau berlebihan. Ya, kita praktek dulu. Boleh. Ini yang berlebih. Ya. Ya, enggak usah pakai mic juga. Ya. Jadi sujudnya duduknya di antara dua sujud. Jadi pada saat akan sujud sahwi ini berlebih. Mikdad lagi berlebih. 5 rakaat berarti salat dulu yang kejadian saya kemarin. Berarti udah keluar tadi dia Ustaz ya? Saya sudah keluar Iya. saya sudah keluar. Siap. Saya tanya udah ada masih ada wudunya. Batal. Wudu dulu baru duduk. Karena mereka kebetulan siap. kalau masih ada wudu aman. Silakan. Saya berniat sujud sahwi karena Allah. Allahu Akbar. Ya, sujud subhanallah ya namolesu. Duduk. 3 kali bacanya boleh. Atau kalau tidak hafal tetap bacaan sujud. Nah, dan di sini menanya diem, tapi kalau mau baca bacaan duduk di antara sujud boleh. Tapi belum orang marjumuni wara pernah masuk itu boleh. Kalau tidak diam tidak ada masalah. Kemudian sujud lagi. Jadi ini sujud yang kedua ya. Subhanallah ya namolesu subhanallah udah Allahu Akbar langsung salam. Duduknya duduk tahiyat. Cuma dua kali sujud. Tahiyat akhir, langsung tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian. Kalau salamnya, nih, Ustaz Sam. Rakaatnya? Bukan, gini. Beliau tidak sempurna rakaat sholatnya. Contoh, silakan berdiri. Ustaz Sam lagi lupa. Apakah ini 3 atau 4? Maka ambil jumlah 3-nya. Lagi sujud berarti Ustaz? Ya terserah terakhir, urusanmu. Sujud terakhir ya. Saya lagi sujud baru ingat, aduh Ya. ini udah berapa rakaat Ini ya berapa gitu. rakaat ya? biasanya Ini- gitu Ini tuh. 3 Ya, atau 4? benar. Ini berdiri apa tahiyat ya? Berdiri apa tahiyat ya? Ya, silakan. Allah. Jadi gimana? Pastikan. Berdiri apa tahiyat ya? Pastikan. Duduk aja deh. Duduk aja. Nah, berarti dia berarti kurang dong. Kurang, iya. Kayaknya dihabisin nih. Jangan diambil yang lebih, diambil yang kurang. Bisa-bisanya dia langsung tahiyat lagi. Kan lebih banyak begitu Ustaz. Jangan. Karena ambil yang kurang. Ih, Ambil yang bisa-bisanya kurang ya. Sasam. ini 3 apa 4 ya? 3, Iya. ambil 3. 3 aja deh. Dibangun. 3 aja ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram lagi. Ya, Tapi Salah masih lagi. ragu nih Ustaz. Gak Ragu ada terus. urusan, yang penting Ya. ambil yang kurang. Ya. Ya Allah, ini mamunya ngeyel banget. Ya udah salat, sudah anggaplah udah kelar. Ya, udah kelar. Maka tetap tahiyat, Tahiyat. tetap tahiyat. Jadi ini ingatnya di dalam salat. Kalau Ingatnya tadi di dalam. mikdad ingatnya di luar Setelah. salat. Setelah Nah, salat. setelah salat. Maka pada posisi begini, Ustaz Sam harus selesaiin tahiyatnya dulu, Tahiyat akhir tapi selesai. jangan salam. Oh, Nanti jadi oke. sudah sujud 2 kali loh. Kemudian dia ambil tahiyat Betul. akhir, Akhir. kemudian sebelum salam langsung Sujud sujud dulu. sahwi. Fil alamina innaka hamidum Hamidum majid. Iya, enggak usah diajarin, pinter dia. Allahu Akbar. Oh gitu ya. Subhanallah la ilaha illa huwa subhanallah la ilaha illa huwa subhanallah la ilaha illa huwa. Duduk lagi. Allahu Akbar. Akbar subhanallah la ilaha illa huwa. Berarti Ustaz Sam suka praktek ini. Masya Allah, sering lupa berarti. Sering lupa. Bukan berarti. sering lupa, karena dia kan masih bujana. Belum ada yang Nggak ada ngingetin nyambungnya itu sama maksudnya. Ini dia Gimana, Ustaz? lagi salat yang 4 rakaat ya. Ya. Atau salat maghrib yang 3 rakaat. Yang pakai 2 tahiyat awal dan tahiyat. Ya. Ternyata kalau Reza lupa tahiyat. Udah tahiyat awal? Aku belum tahiyat awal kayaknya. Oh ya, coba salat. Rakaat. Ini di rakaat ketiga. Sudah rakaat ketiga. Tapi Rakaat lupa. ketiga. Sebenarnya Oke. Baru naik nih, udah turun lagi. udah rakaat kedua kan. Oke, dua. Sudah mau harusnya tahiyat awal. Awal. Tapi tiba-tiba dia Oh berdiri. dia bangun langsung. Lupa tahiyat awal. Apa aku turun? Aku tetap aja gimana? Tapi ini udah terlanjur berdiri Sudah terlanjur akhirnya. berdiri. Maka selesaiin aja rakaat ketiga. Nanti membayar tahiyat awalnya itu dengan sujud sahwi. Oke. Kalau Jadi bisa nggak usah sama turun juga ya. lagi. Akhirnya Allahu langsung- Akbar. Gak usah Aku- tahiyat lagi. Aku lupa tahiyat awal. Turun, Nggak usah ada lihat turun. tuh. Jangan, selesaiin aja. Oke, Selesaiin jadi aja rakaat ini rakaat ketiga. ketiga, langsung Lalu ruku, nanti bla 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 sujud, bla bla, bla, kayak langsung sesam tahiyat tadi. akhir ya. Setelah tahiyat akhir. Iya, akhir. jadi Sujud sahwi. jadi sujud sahwinya nanti setelah tahiyat sebelum salam. Iya Masya seperti Allah. Ustaz Karena Syam tadi diingatnya ya. di dalam sholatnya. Betul. Jadi satu karena berlebih tapi ingat, Iya. ada yang kurang atau berlebih ragu-ragu, tapi ada juga yang, Yang lupa tahiyat awal, Kalau aku ada yang juga setelah sholat baru setelah sholat. ingatnya. Entah itu
kayaknya 5 deh. Iya. Ini karena berlebih. Kayak yang tadi Kalau ini pertanyaan karena tadi. kurang, karena ini lupa tayat Lupa. awal. Pokoknya intinya kalau lagi pas di sholat, habisin aja dulu sholatnya. Iya. Habisin. Jadi ini manfaat ini artinya betapa penting salat itu sehingga kita harus menjaga kesempurnaan sholat. Baik. Dan tidak boleh membatalkan sholat. Gak boleh ya. Apalagi nanya, udah berapa rakaat? Gak boleh. Nah, Jadi Iya. inilah gunanya, sekali lagi. Ini buat catatan buat kita semua. Makanya makmum di belakang imam itu enggak boleh sembarang orang. betul. Betul. Enggak boleh sembarang orang. Ada aja anak kecil di belakang imam. Enggak boleh. Karena makmum di belakang imam itu Tugasnya? adalah naibnya imam. Naibnya imam. Kalau imamnya pingsan dia bisa maju. Ya. Atau imamnya batal wudhu. Misalkan makanya di masjid itu harus ada pintu di depan imam. Iya, imam. Itu tempat pelarian imam. Betul. Contoh. Iya. Warmuk dua motor. Sini kita, ada di depan. Imamnya mencret. Iya mau ke toilet. Imamnya mencret. Maka saya melangkah satu langkah. Oh, oke. Sebenarnya itu rese juga imamnya. Harusnya jangan langsung kabur. Harusnya gimana? Harusnya melangkah satu langkah ke kiri. Oh, Ke kiri dulu memberitahukan yang di belakang bahwa saya keluar dari Yo, jamaah. tanda ya. Gitu. Itu Tanda tanda. ya. Jangan langsung kabur kayak tadi. Nanti teriak yang sambil kabur. Imamnya juga rese Oh juga ya, nih. Ustadz ini supaya kita mengingatkan di pertanyaan Ya. dari tadi nih Nasya. Ya. Bacaannya boleh nggak diulangi nih? Bacaan waktu tadi. Subhanallah ya namu alayasu. 3 kali ya. 3 kali. Ulangi. Ustaz Sambang. Subhana, Subhana, Maha suci Allah, Maha suci Allah, malayanamu yang malayanamu. tidak pernah tidur, wala Wala yashu dan tidak pernah lupa. Jadi gampang aja. Gampang. Ustaz aku nggak tahu bacaannya. Boleh dicatat Maka nih. yang dibaca adalah bacaan Bacaan sujud sujud. menurut Subhana daripada rabbiyal a'la Sayyidatina Aisyah. Masya Aku tidak Allah. tahu bacaannya. Maka boleh Sambil bacaan belajar sujud. boleh pakai yang itu dulu yang bacaan Ya sujud Allah seperti seru itu. ya. Ya udah Masya nol lagi Allah. masih banyak penjelasan. Seru banget lagi. Baik, Masya Seru Allah. sekali ya, seru Aduh. sekali. Terima Masya kasih ini sejadahnya tim kreatif. Nanti Boleh aja, nanti aja. Nanti aja. kita rapikan Sini dulu dulu. Ya. 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 Kita Aduh, ya taruh Allah, samping seru dulu. ya. Masya Allah. Itu ada yang mau curhat online. Oh iya Masya Allah. Bentar ya kita pegang dulu deh sejadahnya. Baik jamaah yang ada di Pakai rumah. mesinnya dong. Nah hari ini, oh iya face shield saya Masya Allah. Masya Allah untung Ribet diingetin. ya. Masih itu tuh ada pandemi. yang mau bertanya. Assalamualaikum Ibu. Baik jamaah, kita sudah kedatangan tamu yang bertanya online nih ke sosial media Islam itu Indah. Kita coba hubungi ya, kasihan dari tadi udah nunggu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah nyambung nih. Baik, ini dengan Ibu siapa? Boleh kalau misalnya nggak mau disebutkan juga tidak apa-apa. Tapi saya salut sama ibu ini. Kenapa? Qurannya disimpan di atas lemari. Jadi dia paling Masya tinggi Allah, posisinya. betul. Aku lihat di belakang. Bu, itu Quran. sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya dengan Ibu Lucy. Baik Bu, boleh ya. Kalau mau langsung bertanya silahkan Ibu, halo. Ya, halo. Ya, Ya, silakan, boleh. silakan, Ibu, Langsung silakan. Bu, boleh ceritakan aja permasalahannya Bu. Ya. Begini Pak Ustadz, saya kan udah pisah rumah dari suami saya semenjak 9 bulan. Suami saya itu tinggal bersama orang tuanya. Lalu setelah tinggal sama orang tuanya, dia itu malah minta cerai sama saya. Dia bolak-balik ke rumah saya itu cuman mau minta surat nikah. Nah, selama 9 bulan itu saya nggak kasih surat nikah, soalnya pertama kalau misalnya saya bercerai, anak saya itu masih kecil, masih usianya 1 tahun. Kedua, ya mudah-mudahan gitu suami saya sadar ada mukjizat, saya suka sholat istikharah, hajat, dan ternyata kemarin itu dia bawa pengacaranya ke rumah dan kekeh gitu minta ingin cerai. Jadi saya itu bingung Pak Ustadz harus gimana ya, saya harus pasrah nyerahin surat nikahnya, pasrah aja buat cerai atau harus gimana gitu. Lalu selama 9 bulan itu saya sering bermimpi di mana saya kejadiannya saya dihakimi sama seluruh keluarganya, dan saya datang waktu itu posisinya mau lebaran, saya mau minta nafkah sama suami saya. Itu kita malah dihakimi sama seluruh keluarganya, hampir 10 orang gitu Pak Ustadz. Saya sama ibu saya ke sana malah jadi ditampar, ibu saya ditampar, terus diancam juga katanya kalau misalnya saya bakalan bikin sakit hati anaknya, saya mau
mau dibikin mati katanya begitu Pak Ustadz. Nah kejadian itu Baik. susah buat dilupain Baik Ibu. juga. Baik Ibu. Baik Ibu, saya coba rekap ulang ya permasalahannya. Jadi sudah 8 bulan ya, intinya sang istri sedang Ibu mencoba untuk mempertahankan hubungannya, pernikahannya karena alasannya anaknya masih kecil ya Bu. Kebayang karena sama saya juga punya anak kecil, pastinya akan berat sekali. Apalagi ya ada indikasi Ibu memiliki kecurigaan kalau misalnya suaminya ada wanita lain. Baik Ibu, mohon tenang, tetap bersabar. Insya Allah nanti setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah juga Ibu akan mendapatkan solusi dan kita akan berdoa bersama ya Bu. Baik jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, insya Allah kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan apapun masalah yang kita hadapi bisa diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di Islam itu indah, jamaah alhamdulillah.